Startup adalah pendorong utama inovasi, dan Asia Tenggara sedang menyaksikan gelombang wirausahawan yang terus berkembang. Jeremy Au, seorang pemodal Ventura dan wirausahawan, menjelaskan tentang ekosistem startup, unicorn, dan bagaimana para pendiri dapat menavigasi tantangan untuk membangun perusahaan bernilai miliaran dolar. Berikut adalah wawasan utama dari diskusinya. Startup adalah bisnis yang baru didirikan yang bertujuan untuk berinovasi dan berkembang dengan cepat. Unicorn adalah perusahaan rintisan yang bernilai lebih dari 1 miliar dolar. Jeremy menjelaskan bahwa valuasi unicorn biasanya bergantung pada dua faktor, pendapatan dan kepercayaan pasar. Sebagai contoh, sebuah startup yang menghasilkan pendapatan sebesar 100 juta dolar dapat mencapai kelipatan valuasi 10x lipat, sehingga mencapai valuasi 1 miliar dolar, tergantung ekspektasi investor terhadap profitabilitas di masa depan. Namun, hal ini tidak seragam bisnis tradisional seperti barang konsumsi mungkin menerima kelipatan yang lebih rendah, sekitar 2x atau 3x. Selain potensi pertumbuhan, pasar publik seringkali menerapkan kelipatan spekulatif pada perusahaan rintisan di sektor-sektor seperti teknologi dan kripto. Jeremy menunjuk pada perusahaan-perusahaan kripto yang mencapai status unicorn hanya dengan pendapatan 1 juta dolar, berkat kelipatan valuasi 1000x yang dipicu oleh kegilaan investor. Meskipun lonjakan spekulatif dapat menciptakan kekayaan yang cepat, namun hal ini juga memiliki risiko yang tinggi, karena valuasi ini tidak selalu berkelanjutan. Jeremy menyarankan para pendiri untuk memperhatikan bagaimana sentimen pasar memengaruhi valuasi perusahaan mereka. Jeremy memperkirakan bahwa peluang sebuah startup untuk menjadi unicorn adalah sekitar 1:40 bagi mereka yang mendapatkan pendanaan modal Ventura. Meskipun peluangnya mungkin terlihat kecil, namun peluangnya lebih besar daripada yang diperkirakan banyak orang. Akan tetapi, kesuksesan membutuhkan usaha yang berkelanjutan. Jeremy menekankan bahwa dibutuhkan 5 hingga 20 tahun kerja keras dan pengambilan keputusan strategis untuk mencapai status unicorn. Perjalanan ini bukan tentang keberuntungan dan lebih kepada eksekusi jangka panjang di pasar yang kompetitif. Membangun unicorn membutuhkan eksekusi strategis, dan Jeremy menguraikan 8 cara bagi para pendiri untuk mencapai tujuan ini. Pause. Perusahaan seperti Palantir melayani beberapa klien bernilai tinggi, dengan bayaran 10 juta dolar atau lebih per tahun. Brontos. Perusahaan seperti Workday dan Salesforce mengenakan biaya sekitar 1 juta dolar per klien, melayani sekitar 100 perusahaan. Kelinci, perusahaan rintisan yang melayani 100.000 bisnis kecil, dengan biaya 1.000 dolar per tahun, seringkali mengikuti model ini di Asia Tenggara. Tikus, bisnis seperti ChatGPT, mengenakan biaya 100 dolar per tahun kepada jutaan pengguna, merupakan contoh model ini. Lalat, platform seperti TikTok, yang menghasilkan pendapatan dari biaya kecil yang dibayarkan oleh jutaan konsumen, berkembang pesat karena volume. Mikroba, aplikasi seperti WhatsApp, yang mengandalkan penggunaan massal tetapi pendapatan per pengguna rendah, membidik basis konsumen berskala besar. Setiap model mengharuskan para pendiri untuk memahami pasar mereka, fokus pada aliran pendapatan yang berkelanjutan, dan meningkatkan skala secara efisien. Melindungi kekayaan intelektual, IP, sangat penting bagi perusahaan rintisan, terutama ketika berhadapan dengan inovasi. Jeremy mengutip contoh penemu thumb drive asal Singapura, yang desainnya ditiru secara luas di Cina karena lemahnya perlindungan IP pada saat itu. Sebaliknya, industri seperti bioteknologi dan farmasi mendapatkan keuntungan dari perlindungan IP yang kuat, memungkinkan perusahaan seperti Moderna dan Pfizer untuk melindungi keuntungan mereka. Jeremy mendorong para pendiri untuk tidak hanya melindungi IP mereka tetapi juga memanfaatkan keunggulan seperti kecepatan, distribusi, dan bakat untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Geografi memainkan peran penting dalam kesuksesan startup, terutama di Asia Tenggara. Jeremy mencatat bahwa meskipun AS memimpin di berbagai bidang seperti penelitian AI, negara-negara seperti Vietnam dan Indonesia memberikan peluang unik bagi para wirausahawan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan rintisan asal Singapura berhasil memperkenalkan sandwich es krim ke Vietnam, memanfaatkan pertumbuhan kelas menengah di negara tersebut. Akan tetapi, tantangan regional berbeda-beda. Singapura, sebagai pusat keuangan, menawarkan akses yang lebih baik ke sumber daya untuk keuangan dan konsultasi startup. Pengusaha di Malaysia atau Thailand mungkin merasa lebih sulit untuk mengakses jaringan serupa. Para pendiri perlu menyesuaikan strategi mereka dengan pasar spesifik mereka dan mengenali dampak geografi pada potensi startup mereka. Dengan memahami peluang menjadi unicorn, mengidentifikasi model bisnis yang tepat, melindungi kekayaan intelektual, dan beradaptasi dengan perbedaan geografis, perusahaan rintisan dapat menavigasi perjalanan mereka dengan lebih baik menuju kesuksesan. Eksekusi jangka panjang, penentuan posisi strategis, dan kemampuan beradaptasi tetap menjadi kunci untuk mencapai status unicorn di pasar yang semakin kompetitif.